Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gue M. Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Pada kali ini gue lagi-lagi bersama kawan gue dan ngetek aduh serak dan ngetek di kantor Abjad Media. Bagi kawan-kawan juga nih yang belum subscribe YouTube channel Abjad Media, silakan di subscribe dulu, nanti gua taruh di deskripsi. Pada kali ini gua akan mencoba menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua, karena beberapa waktu lalu gua apa sih namanya, udah ini bang, udah ngelempar pertanyaan tuh di snap Instagram. Terus kayak nanya. Ada beberapa orang yang nanya dan ini kayaknya harus dijawab. Oke teman-teman, sebelum gue lanjut nih, gue mengingatkan kepada kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, biar gue semakin semangat buat video-video selanjutnya. Oke deh, gak usah lama-lama, kita langsung bacain aja nih. Pertanyaan pertama dari @buyung_Risna. Kayak kenal itu namanya. Iya kayaknya nih. Oke, pertanyaannya Bang, apa nih? Pertanyaannya Bang, kenapa sih orang bisa kecewa? Hah? Kenapa sih orang bisa kecewa? Baru banyak yang kecewa. Kalau menurut lu apa nih? Kenapa orang bisa ngerasain kecewa? Kebanyakan ngarep. Kebanyakan ngarep ini buat sering-sering kecewa. Orang itu kalau kecewa itu pasti karena kebanyakan harapan yang terlalu tinggi. Ya misalkan gini deh ya. Lu punya harapan nih ke depannya. Misalkan harapan lu itu lu pengen kuliah ke luar negeri misalkan. Lu belajar terus menerus sampai nggak kenal waktu, lu belajar terus-terusan pokoknya. Sampai lu belum teryakin, wah gue pasti nih yakin nih, gue belajar gue udah maksimal, semua orang percaya gue berangkat ya, nah ke luar negeri pasti dapat beasiswa lah. Dan di situ lu benar-benar berharap tinggi dari apa yang sudah lu lakukan dengan proses belajar lu. Iya. Jadi dia sudah percaya nih, takdirnya dia itu ditentukan oleh proses belajarnya dia. Iya. Dia akhirnya muncul harapan yang tinggi. Tapi kita kan nggak tahu kedepannya bakalan kayak apa, bagaimana takdir itu menjawabnya kan. Akhirnya ternyata dia gagal. Kalau misalnya dia gagal, dia kecewa gitu. Pasti kecewa. Bukankah harapan itu penting? Harapan itu penting, tapi bergantung pada proses menuju harapan itu yang salah. Karena ada sebuah nasihat bagi gue bagus, min alamati tima di amal untuk sunnah roja indah wujudi zalal. Jadi salah satu tanda orang yang berpegang pada ada amal atau prosesnya itu untuk sunnah roja, dia akan kehilangan harapan ketika dia dalam keadaan gagal. Itu. Jadi ya lu kalau punya harapan ya udah itu lu harapan lu, tapi jangan sekali-kali lu itu berpegang sama proses lu. Ya. Pasti nih gara-gara gua gini kayak misalkan lu itu pengen dapat duit. Ya kan? Lu banyak cara, ada yang bekerja, ada yang segala macam. Ada yang ngepet, ada yang dukun kan, ada yang pakai pesugihan segala macam kan. Itu kan ternyata yang mereka berpegang pada amalnya dan itu salah. Ternyata enggak dapet. Iya. Salah. Kok gua enggak dapet sih? Kecewa enggak? Iya. Kecewa. Makanya ya jangan, kalau lu pengen enggak kecewa ya jangan berpegang pada proses lo, tapi lu nikmati aja jalaninya. Entar dapat atau enggak ya itu urusan Allah, karena takdir kita kan cuma ikhtiar. Kita cuma berusaha. Dan satu lagi, kalau emang lu punya harapan, sisakan 1% ataupun mungkin 5% di hati lu sebagai sebuah ruang di mana di sana ntar untuk menyimpan kekecewaan yang akan muncul di masa depan.
Ya. 5% dari 95% harapan. Buat itu ruang buat kecewa ya. Iya betul. Jadinya nggak sakit-sakit amat lah gitu. Nggak sakit amat. Iya. Kalau dari gua kenapa orang bisa kecewa karena orang banyak yang salah dalam berpikir menurut gua. Karena tugas kita kan ikhtiar berdoa kan ya. Setelah optimis terus ikhtiar kan ujungnya tawakal. Nah, itu. Ya kan? Nah, kenapa orang bisa kecewa? Karena dia terlalu mementingkan hasil. Betul. Gitu. Mementingkan hasil gitu. Benar. Padahal hasil ini bukan ranah kita. Bukan kan ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tugas kita tadi yang lu bilang doa, ikhtiar kan. Udah cukup di situ. Walaupun kita punya dream, kita punya cita-cita, itu nggak apa-apa misal kita tulis, kita doain dan sebagainya. Tapi ya itu tutup gitu loh. Betul. Ya udah tugas kita jalan aja. Dan satu hal lagi, kalau lo kecewa atas harapan yang lo buat, itu bukan berarti harapan lo tidak akan terwujud. Iya. Tapi Allah sedang atur waktunya untuk yang pas buat diri lu pantas mendapatkannya. Iya, makanya kan di situ ada Al-Qur'an ya, surah apa tuh yang wa asa an taqra'u syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun gitu kata Allah. Artinya apa, Pak? Ya, ente yang baca saya aneh suruh ngerti. Kurang lebih ya kalau misalnya menurut kita baik ya belum tentu menurut Allah itu baik gitu. Dan kalau menurut kita itu nggak baik ya belum tentu juga menurut Allah itu nggak baik ya. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui gitu. Cukup ya mungkin ya? Cukup. Kita jangan kebanyakan ngarep. Oke. Lanjut. Pertanyaan kedua dari @hanan MKF apa nih? Pertanyaannya, Bang, tips buat bahagia. Apa nih tips buat bahagia? Kenapa? Bagaimana caranya biar supaya kita bahagia gitu Ini mungkin ya? Anak-anak zaman sekarang ini nih. Cara bahagia ya Allah. Mungkin banyak orang yang ngerasain nggak bahagia kali, Pak. Ya, gampangnya gini, ya kalau mau bahagia lu syukurin aja apa yang ada lu punya sekarang gitu loh. Ya. Nggak usah mandang jauh-jauh ke depan. Sekarang gini, gua kasih analogi, Kak. Kenapa lu bisa nggak bahagia? Karena lu tuh menginginkan sesuatu yang nggak lu punya gitu loh. Ya. Contohnya gini, lu nggak punya jabatan, terus lu ngeliat punya orang yang punya jabatan kayaknya enak ya gitu punya jabatan, akhirnya lu galau tuh. Iya. Gara-gara status lu yang lagi nggak punya jabatan. Orang yang lagi punya banyak duit, lu nggak punya duit, terus lu ngeliat orang yang lagi punya banyak duit, kok enak ya punya duit banyak ya, akhirnya apa? Galau, nggak bahagia. Tips yang paling gampang yang buat berbahagia ya syukurin aja apa yang ada. Lu sekarang punya motor Scoopy, ya udah nikmatin Scoopy lu itulah. Jangan ngeliat orang yang punya mobil Tesla gitu misalkan ya. Ya gila lu terjadinya bukannya hidup itu emang harus punya target dan melangkah ke depan gitu, Pak. Gimana tuh? Ya kalau cuma ngeliat doang ya buat apa? Ya target boleh, tapi kalau cuma ngayal doang. Kayak misalnya nih. Yang bikin nggak bahagia itu karena kebanyakan ngayal. Andai kan gue punya duit banyak, iya bulan gak punya duit. Akhirnya kan realitas sekarang ya. Terus akhirnya dia menafikan semua kebahagiaan yang sebenarnya itu tuh kebahagiaan. Contoh gini deh, Bang. Lu kan jomblo nih ya. Udah ngaku aja deh, udah semua orang tahu lu jomblo. Dan mungkin lu ada harapan lu ini misalnya ya, lu pengen dicintain semua orang, pengen dicintai oleh seseorang. Karena lu tuh memandang masa itunya aja gitu. Akhirnya lu menafikan sebenarnya tuh kebahagiaan tuh banyak di sekeliling lu. Contoh gini. Orang nyapa lu. Assalamualaikum Bang Kiki. Terus di sekolah ada anak-anak murid pengajar. Assalamualaikum Pak, nyapa lu. Selamat pagi Pak. Terus ada orang yang ngecat misalkan, pagi Bang gitu. Bayangin, itu lu belum punya pacar aja atau calon aja, itu udah banyak orang yang nanyain kabar lu setiap pagi. Ya, benar. Iya kan? Bayangkan, saat lu gara-gara lu pengen satu orang mengucapin selamat pagi, lu menafikan puluhan, bukan ratusan orang yang nyapa lu saat itu. Akhirnya apa? Lu nggak bisa menemukan kebahagiaan itu. Ya. Nah, itu intinya. Lu tuh jangan terlalu memandang kekurangan lu, tapi terimalah kekurangan lu. Syukurin apa yang ada. Sadar akan hidup mungkin gitu ya.
Sadar karena emang kalau misalnya kita pengen sesuatu terkadang hal-hal yang lain itu nggak kita tengok gitu. Ya betul. Lu harus bisa melihat semua sudut pandang yang ada di hidup lu. Misalkan, oke lu sekarang lu lagi keadaan susah. Tapi lu jangan cuma mandang susah lu aja. Lu harus bisa melihat sudut pandang yang lainnya. Apa sih yang kira-kira baik dalam hidup gua, apa-apanya. Itu namanya cara pandang yang proporsional. Kalau lu hanya memandang diri lu hanya di susahnya aja, jujur, lu sudah menzolimi diri lu sendiri. Ya. Oke, kalau dari gua apa tadi tuh? Cara bahagia atau bagaimana ya? Cara bahagia gimana jawabnya ya? Pertanyaan gampang tapi jawabnya rada ribet. Karena emangnya lu lagi nggak bahagia. Sabar ya. Enggak gini. Karena menurut gua terlalu banyak syarat dalam hidup. Nyambung gak sih? Lagi ya disaratin. Iya, terlalu banyak syarat. Kayak misalnya gue bahagia kalau misalnya gue punya mobil mewah, punya rumah, berangkatin orang tua naik haji misalnya. Itu kan syarat-syarat dalam hidup tuh. Yang banyak syarat, ketika kita nggak mampu mewujudkannya, ya udah. Sebenarnya nggak usah begitu. Lu hidup aja. Itu udah jadi syarat utama lu mendapatkan ribuan kebahagiaan. Iya, makanya kan minimin tuh syaratnya gitu. Gue pernah denger ya, guru gue bilang kalau pengen bahagia ya minimin aja syaratnya. Kayak misalnya ketika saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, saya masih bisa menghirup udara di dunia ini, itu saya udah bahagia. Itu jatuhnya jadinya syukur, Pak. Ya betul. Betul. Jadinya syukur. Kayak misalkan gini, kayak sekarang misalkan ada orang lagi kena masalah, lagi susah gitu ya. Misalkan dia kalau dia hanya berfokus di masalahnya dia, gue yakin dia bakalan hidupnya bakalan susah. Ya. Susah, nggak optimis, Ya. badannya lemas, kepalanya pusing. Gue yakin kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia mencoba untuk jadi opportunis, ya optimis lah. Dia melihat, oke, gue ini ada masalah, tapi gue masih diberikan kesempatan untuk tiap pagi gue masih bisa membuka mata gue. Gue masih bisa menghidup udara segar. Oh, tandanya Allah itu masih memberikan gue kesempatan untuk menyelesaikan masalah gue. Udah, sebenarnya itu gampang. Itu nanti itu pandangan itu kecil begitu. Itu pandangan dia selama satu hari itu benar-benar optimis. Iya. Tapi balik lagi juga itu tentang keimanan kita mungkin ya. Kalau kayak gitu ya. Sebenarnya nggak gini sih. Kalau kata gue sih nggak sekedar keimanan juga sih. Ini sebenarnya bagaimana? Enggak, maksud gua pondasi dasarnya gitu. Emang akan lebih mudah kalau orang tuh punya iman. Tapi kalaupun orang nggak punya iman, misalkan dia nggak percaya Tuhan ya, sebenarnya bisa aja kayak gitu. Dia hanya harus mengatur pikirannya itu selalu di ranah positif. Ya. Bisa aja. Biar supaya kalau waktu itu gua belajar itu di kahfi ya, ada yang namanya subconscious, itu batin bawah sadar kita tuh. Iya, ada gitunya. Iya. Jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak bahagia dalam hidup, mungkin teman-teman kurang sadar lah dalam hidup karena banyak sekali hal-hal yang luar biasa kayak gitu, kayak temen nyapa, temen ngechat, padahal itu luar biasa loh. Betul. Gitu. Betul. Bener banget itu. Bang, kalau cewek kita nyuekin kita harus kayak gimana, Bang?